Jemaat yang terkasih, selamat hari Minggu. Kita patut bersyukur meskipun kita belum diberi kesempatan untuk bertemu secara langsung dan beraktivitas secara normal, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah meskipun melalui rumah-rumah kita masing-masing. Perenungan kita hari ini didasarkan pada bagian perikop yang mencatat kisah kebersamaan terakhir Yesus bersama dengan para muridnya. Kisah ini kita bisa saksikan melalui Yohanes pasal 13 sampai pasal 17. Hari ini khusus kita akan mendasarkan perenungan kita pada Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21 yang telah dibaca secara mandiri di rumah-rumah. Saudara-saudara yang terkasih, momen-momen terakhir Yesus bersama para murid digunakan oleh Yesus untuk bercakap-cakap secara mendalam bersama mereka. Oleh karena itu kita dapat menyaksikan beragam perasaan yang muncul, seperti kalut, bingung, dan gelisah. Hal ini tentu dapat kita pahami oleh karena hubungan Yesus dan para muridnya sangatlah dekat. Sehingga ketika para muridnya mengetahui bahwa ia akan berpisah secara fisik dengan Yesus yang selama ini menjadi pandu dalam kehidupan mereka, tentu mereka sangat merasakan sesuatu yang menyedihkan. Namun Yesus rupa-rupanya menangkap apa yang dirasakan oleh para muridnya. Sehingga dalam bacaan hari ini kita dapat menyaksikan bahwa Yesus memberikan sebuah janji kepada para muridnya. Melalui janjinya, Yesus meminta kepada Bapa untuk mendatangkan atau memberikan seorang penolong yang lain yang juga disebut sebagai Roh Kebenaran. Dalam terjemahan bahasa Jawa, kita dapat menyaksikan bahwa roh kebenaran disebut sebagai roh kayekten. Roh ini bermakna ia tinggal di dalam hati dan memiliki tugas untuk menggerakkan kehidupan manusia supaya berpusat kepada Allah. Namun yang menarik, janji ini tidak Yesus berikan ketika pertama kali ia mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke rumah Bapa seperti minggu lalu yang kita baca. Tetapi janji ini Yesus berikan ketika ia telah berbicara mengenai hal mengasihi dan menuruti perintahnya. Penolong yang akan diberikan oleh Bapa tujuannya adalah supaya manusia dapat lebih mengenali karya Allah dalam kehidupan mereka. Yesus nampaknya memahami dengan baik akan iman manusia yang rapuh dan terbatas. Yesus sering menyaksikannya melalui sikap-sikap para muridnya. Dalam perikop-perikop sebelumnya kita dapat menyaksikan bagaimana ketika para murid kebingungan dengan apa maksud perkataan Yesus ketika ia sedang memperingatkan Yudas. Ada juga ketika Petrus salah memahami arti dari kepergian Yesus. Lalu ada juga Thomas yang salah memahami makna tempat yang Yesus maksudkan. Lalu ada juga kisah tentang Filipus yang memerlukan bukti fisik tentang makna Bapa yang Yesus sebut. Saudara-saudara yang terkasih, ketika para murid masih bersama dengan Yesus saja, mereka seringkali mengalami keraguan-raguan. Mereka sering mengalami kesalahpahaman dalam menangkap pesan Yesus. Oleh karena itu, kita dapat menyaksikan bagaimana Yesus memahami dengan baik perasaan para murid ketika nantinya kelak mereka akan berpisah. Tentu kehidupan para murid setelah berpisah dengan Yesus bukanlah kehidupan yang mudah. Bagi para murid yang menyaksikan penderitaan Yesus, tentu akan menjadi sebuah bayang-bayang ketakutan tersendiri dalam kehidupannya. Yesus menghibur dan menguatkan mereka dengan mengatakan bahwa kehidupan mereka akan disertai oleh Roh Kudus yang akan menghibur dan menolong mereka. Penolong yang adalah roh kebenaran yang dijanjikan Yesus
akan hadir dalam rangka menuntun kehidupan para murid, supaya mereka tetap teguh dalam menjalani kehidupannya dalam jalan kebenaran yang telah mereka pilih. Pada Yohanes pasal 16, kita akan menemukan bahwa Yesus mengetahui secara persis bahwa kehidupan para murid tidak akan mudah. Mereka harus menghadapi pengucilan dan penderitaan oleh karena identitas mereka sebagai para pengikut Yesus. Oleh karena itu Yesus menganggap perlu untuk meminta penolong kepada Bapa, supaya dalam beragam peristiwa yang dihadapi oleh para muridnya, para murid tidak pernah merasa sendiri dan akan selalu dimampukan. Kebenaran yang dimaksud adalah sebuah sikap hidup yang menjadikan Allah sebagai pusat dari segala tindakan. Hidup dalam kebenaran berarti pertama-tama manusia diminta untuk menghayati kasih Allah. Dalam bahasa Yunaninya kita menyaksikan bahwa kasih adalah agape. Agape merupakan bentuk yang paling tulus dan paling murni dari sebuah kasih. Dan kasih inilah yang Allah berikan bagi seluruh ciptaan. Dalam agape terkandung sebuah makna persekutuan antara manusia dengan Allah. Diri manusia mengakar dan terikat kepada Allah. Namun patut kita akui bahwa manusia tidak akan pernah mampu tiba pada tindakan kasih yang berlimpah ruah layaknya kasih Allah kepada manusia. Yesus dalam ayat 15-21 mengatakan kepada kita sebuah sikap apabila kita mengakui diri sebagai pengikutnya. Manusia diminta untuk menuruti segala perintahnya. Yesus tidak menyebutkan secara jelas dalam perikop ini perintah apa yang sedang ia maksud. Namun kita dapat menemukannya perintah ini dalam Yohanes pasal 13 dan Yohanes pasal 15. Para murid diminta untuk memelihara kasih persaudaraan. Itu artinya ada sebuah keramah tamahan, ada sebuah sikap penerimaan yang muncul sebagai sikap dasar para pengikut Yesus. Kedua hal ini, mengasihi dan menuruti perintahnya, bukanlah hal yang dapat terpisah. Dalam bahasa aslinya, kedua kata ini selalu ditulis berdampingan, selalu berada dalam satu kalimat yang sama. Itu artinya bahwa mengasihi dan menuruti perintahnya adalah saling menjiwai satu dengan yang lainnya. Kedua ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa respon kita terhadap kasih Allah sebaiknya adalah berbentuk kasih yang sederhana. Itu artinya kita mengakui keagungan Allah melalui keterbatasan diri kita. Pengakuan akan keterbatasan diri kita juga berarti memberi ruang bagi Sang Penolong untuk menggerakkan diri dan kehidupan kita. Keterpisahan Yesus dengan para muridnya secara fisik juga menjadi sebuah cara Yesus mengajar mereka. Yesus memberi kesempatan kepada mereka untuk bertumbuh dalam teladan yang telah Yesus berikan. Para murid diberi kesempatan untuk melanjutkan perjuangan kehidupan mereka. Kehidupan para murid mungkin adalah gambaran kehidupan kita saat ini. Melalui beragam cara kita berusaha untuk mengenal Allah. Melalui beragam cara kita berusaha untuk sepaham dengan Allah. Namun patut kita akui bahwa dengan keterbatasan dan kerapuhan kita, tentu kita tidak dapat mengenali Allah dan memahami Allah dalam satu periode waktu tertentu. Melalui janji Yesus akan adanya Roh Kudus bagi kehidupan kita, manusia diingatkan bahwa pengenalan akan Allah adalah sebuah proses seumur hidup. Hal ini berarti kita diberi kesempatan oleh Allah
untuk dapat mengenal Allah melalui beragam situasi, baik suka maupun duka. Dalam peristiwa duka, Allah hadir sebagai roh penghibur. Dalam peristiwa keterpurukan, Allah hadir dalam diri roh penolong. Dan dalam segala hal, dalam perjalanan kehidupan kita, Allah hadir dalam rupa Roh Kudus yang selalu siap untuk menuntun kehidupan kita untuk tetap berada dalam jalan kebenaran. Roh Kudus senantiasa menuntun dan menyertai kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mari kita berdoa. Allah sumber kasih kami sungguh berterima kasih oleh karena sapaan firman-Mu. Di tengah keterbatasan dan kerapuhan iman kami, Allah mengerti betul siapa diri kami. Kami bersyukur atas anugerah-Mu. Tuhan boleh memberikan kepada kami penolong dan penghibur dalam kehidupan kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk senantiasa mengandalkan diri kami kepada-Mu. Sehingga sepanjang kehidupan kami boleh berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, bersama dengan Roh Penghibur dan Roh Penolong, sehingga kami dimampukan dalam beragam peristiwa kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan bersiap untuk menjadi saksi-saksi Kristus sampai Kristus datang kedua kalinya. Mari kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.